Shalom, kita bertemu lagi dalam Victorious Devotion hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, adalah sukacita tersendiri ketika kita datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus Engkau limpahkan bagi setiap kami. Hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, layakan hamba-Mu, dan juga Engkau urapi dan berkati setiap umat Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, di penghujung bulan Juni ini kita akan menyelesaikan satu topik, yaitu awas, antisipasi, waspadai ajaran sesat atau aliran sesat. Tapi bukan berarti hanya sampai di bulan Juni saja kita belajar, kita mewaspadai, mengantisipasi ajaran atau aliran sesat ini. Tapi sepanjang hidup kita mengiring Tuhan, sepanjang hidup kita ada di dunia ini, kita harus sungguh-sungguh waspada, saudara. Kita harus sungguh-sungguh mengantisipasi yang namanya ajaran sesat atau aliran sesat. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-95, ayatnya yang ke-10 dan 11. Mazmur 95 ayatnya yang ke-10 dan 11. Demikian firman Tuhan. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Hari ini saya memberi judul renungan kita adalah sesat hati, saudara yang dikasih Tuhan. Sesat hati, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam Amsal 4 ayat 23, Salomo mengingatkan kita untuk menjaga hati, ya, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita supaya tidak sesat hati, saudara dikasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menjaga hati ini. Ya, kita harus sungguh mengelola hati kita, saudara dikasih Tuhan. Karena jangan sampai gara-gara hati kita akhirnya kita tersesat. Gara-gara hati kita, saudara dikasih Tuhan, kita tidak sampai di penghujung jalan, yaitu di mana kita berjumpa dengan juru selamat kita. Ya, jadi penting sekali buat setiap kita tidak sesat hati, saudara dikasih Tuhan. Kenapa bisa sesat hati? Ya, yang pertama tadi, ya, kalau kita tidak menjaga hati kita bisa sesat hati. Yang berikut, saudara dikasih Tuhan, kenapa kita bisa sesat hati? Karena di hati kita ini terdapat berbagai hal yang menjerumuskan kita, yang menyesatkan kita. Makanya Tuhan sendiri, Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Lukas 21 ayat yang ke-34 mengingatkan kepada kita. Dia katakan begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi saudara dikasih Tuhan, ternyata kita bisa sesat hati kalau di hati kita syarat dengan pesta pora, saudara dikasih Tuhan. Kalau di hati kita syarat dengan kemabukan, kalau di hati kita syarat dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, artinya apa, saudara dikasih Tuhan? Hati kita condong kepada pesta pora, hati kita condong kepada
hal-hal yang duniawi, kepentingan diri sendiri, dendam dan lain sebagainya, itu akan menyesatkan kita. Artinya apa? Itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Itu akan membelokkan kita dari Tuhan. Itu akan membuat kita tidak tiba di mana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Jadi penting sekali bagi setiap kita untuk tidak sesat hati, saudara dikasih Tuhan ya. Nah, di sini dalam kitab Mazmur 95, penulis Mazmur mencontohkan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh jemu kepada angkatan itu. Angkatan itu siapa? Orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasih Tuhan, bangsa yang dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, bangsa yang diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah, bangsa yang dipelihara Tuhan selama mereka berada di padang gurun. Tapi ternyata bangsa itu seringkali menyakiti hati Tuhan, seringkali mengecewakan Tuhan, seringkali saudara dikasih Tuhan, hati mereka condong bukan kepada Tuhan tapi kepada Allah-Allah asing, kepada dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa asing. Oleh karena itu Tuhan bilang, aku jemu kepada angkatan itu, yaitu orang Israel yang Tuhan tuntun keluar dari tanah Mesir. Nah, ini juga peringatan buat setiap kita, supaya Tuhan tidak jemu dengan kita, Tuhan tidak kecewa dengan kita, Tuhan tidak marah dengan kita, saudara dikasih Tuhan. Karena itu kita menjaga hati kita mengelola hidup kita, saudara dikasih Tuhan. Supaya apa? Supaya benar-benar hati kita condongnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Hati kita tidak condong kepada dunia ini. Walaupun memang sudah dikasih Tuhan, dunia ini begitu kuat pengaruhnya buat orang-orang percaya termasuk kita. Tapi ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ketika hati kita tidak syarat dengan pesta pora, kemabukan, kepentingan diri sendiri, hal-hal yang duniawi, saya percaya sudah dikasih Tuhan, Tuhan pasti berkenan atas setiap kita ya. Di sini dikatakan mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan bilang sendiri sesat hati dan tidak mengenal jalan Tuhan. Makanya mereka 40 tahun Tuhan proses di padang gurun. Tapi ternyata setelah itu mereka masuk ke tanah Kanaan pun hidup mereka juga ya jatuh bangun, bahkan lebih sering condong kepada kepentingan diri sendiri dan hal-hal yang duniawi, bahkan ala-ala asing ya. Oleh karena itu ayat 11 bilang, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi kalau kita pun sudah dikasih Tuhan, dalam hidup kita ini hati kita condong kepada dunia ini, dunia ini dengan berbagai macam pengaruhnya, berbagai macam hal yang membuat kita lupa Tuhan, maka kita tidak akan pernah tiba di mana di sana Tuhan ada bersama dengan orang-orang percaya ya. Oleh karena itu biarlah setiap kita saudara dikasih Tuhan jangan sesat hati ya. Oke, sampai di sini untuk renungan firman Tuhan. Saya ajak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau terus campur tangan dan memberkati kami. Kami percaya bahwa firman-Mu yang senantiasa terus menjadi pedoman dan dasar dalam kehidupan kami. Kami terus pegang itu dan kami terus mau setia sampai akhir hidup kami. Kami tidak tersesat di jalan sehingga kami berjumpa dengan juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.